itu daripada lihat karyawannya ngobrol, ya kan? 2 halaman itu nggak lama. Kalau yang lancar, 2 halaman itu paling 5 menit. Kalau yang bacanya lancar ya, bahkan ada yang bisa baca itu 3-4 halaman. Ya, bisa kan cara baca itu ada yang udah pernah yang belajar tahsin udah pakai buku Usman yang 3 tuh ya. Saya pernah terangkan ada 4 tingkatan bacaan. Ada tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Kalau bacanya sudah bagus, kemudian tajwidnya sudah benar, itu boleh baca agak cepat. Ya, tapi kaidah tajwidnya jangan ditinggalin. Jadi skalanya nanti dengung 2 harokatnya nanti skalanya akan berbeda kalau kita pakai kecepatan tertentu. Itu boleh. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan itu. Kalau yang masih terbata-bata gimana? Gak apa-apa. Pokoknya upayakan aja semampunya. Ya. Yang masih terbata-bata mungkin tidak 1 kali khatam misalnya gitu ya. Misalnya saya mau 15 juz aja deh buat Ramadan ini, itu udah alhamdulillah ya. Jangan sampai nggak punya target apalagi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya. Nah, nanti teman-teman kalau di breakdown seperti ini insya Allah ini mudah ya. Maghrib kayak gitu ya, misalnya kalau nggak bisa maghribnya misalnya karena habis maghrib kayaknya repot, nah nanti teman-teman bisa diputar atau dialihkan, misalnya mungkin teman-teman duha bisa dialihkan ke duha ya, atau misalnya pada saat sholat isyanya nanti setelah isya ya. Nanti kita lihat cara yang lain yang bisa memudahkan teman-teman. Nah, metode yang kedua adalah metode perbandingan 2 jam dibanding 2 jam banding 10 menit atau 1 jam dengan 5 menit. Artinya gini, setiap 2 jam aktivitas teman-teman ambil jeda 10 menit untuk membaca Al-Quran. Jadi teman-teman misalnya habis melakukan, kalau di sini nggak memungkinkan, nggak usah pakai cara yang kedua ini, ya bisa pakai yang bagi dengan 5 sholat 5 waktu. Kalau ini bisa dipakai nanti teman-teman pada saat kondisinya nggak lagi deadline, ya kerjaan lagi nggak banyak, boleh pakai ini. Atau misalnya pas lagi libur di rumah, ya setiap aktivitas 2 jam ambil 10 menit untuk baca Al-Quran. Ya, kalau orang yang tartil, orang yang bacaannya sudah bagus, sudah lancar, insya Allah 10 menit ini bisa dapat 1/4 juz, bisa dapat 4 sampai 5 halaman, ya. Atau misalnya kalau 2 jam ngambilnya 10 menit kayaknya kelamaan, per 1 jam aktivitas gitu ya, rutinitas, kemudian jeda 5 menit ambil buat baca Quran, gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman nyicil, gitu. Nah, yang ketiga, maksimalkan remahan waktu. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa banyak waktu yang terbuang sia-sia, ya. Di sini yang disebut remahan itu ya ibaratnya kayak apa, rengginang ya. Rengginang itu kan ada remahannya. Biasanya kan dibuang sayang ya. Apalagi ya, iya kalau lagi nggak ada duit kan. Kalau lagi nggak ada duit tuh walaupun remahan tetap enak. Teman-teman, sisa atau sela-sela waktu itu manfaatkan dengan maksimal. Gimana caranya? Nih kan yang naik kendaraan umum, lagi nunggu kendaraan umumnya datang, lagi nunggu busway, daripada dengerin K-pop, ya kan? Daripada dengerin apa macam-macam lagu, atau nontonin YouTube, ya, lihat TikTok yang kurang-kurang manfaat, nggak ada pahalanya. Kalau mau nonton tuh sambil lihat, sambil mikir, ini ada pahala nggak ya gitu. Ya kalau nggak ada pahalanya singkirin dulu. Lagi nunggu kendaraan, nggak apa-apa dibilang soalin, biarin aja. Itu pendapat orang, jangan dipikirin. Yang penting pendapatnya Allah, ya. Yang penting penilaiannya Allah. Lagi ini remahan waktu nih, artinya lagi sela-sela waktu nunggu kendaraan, itu baca, dapat berapapun nanti tinggal ditandain, ya. Atau saat dalam perjalanan, apalagi kalau misalnya naik kereta, ya. Naik motor bisa nggak? Bisa. Kalau udah biasa baca Quran, itu nggak ada masalah dengan matanya. Saya sering tuh baca Quran saat lagi dibonceng sama suami atau lagi naik ojek. Waduh, belum selesai ini odojnya gitu ya. Baca Al-Quran. Makanya kalau nggak bawa Quran kecil, pakai HP. Tapi kalau HP kan kalau di jalan takut
biasain itu di dalam tasnya itu ada Al-Quran. Jadi saat dalam perjalanan ya, saya dulu pernah cerita ya tentang almarhumah guru saya ya. Guru saya itu dia anggota dewan, kesibukannya luar biasa. Ya pernah saya ceritakan di sini. Beliau anggota dewan DPR RI. Terus juga dosen pasca sarjana di UIN. Rumahnya di Pondok Bambu. Walaupun ada rumah dinasnya di Kalibata. Anaknya 13-nya hafiz Quran. Tapi hafiz Qurannya bukan yang cuma ngerti agama doang. Lulusan ITB, UGM, UI, dan sebagiannya lulusan luar negeri. Semuanya beasiswa. Berkat Al-Qurannya. Beliau ini sehari 3 juz tilawahnya. Gimana bisa? Jadi dia biasanya setelah sholat tahajud menjelang subuh, dia hatamkan dulu 1 juz. Habis itu di perjalanan dari rumah ke kantor 1 juz. Pulang dari kantor ke rumah 1 juz. Kalau teman-teman perjalanan ke rumahnya itu, perjalanan ke kantor atau ke rumah itu kurang lebih 1 jam, itu bisa. Karena kalau bacanya santai, 1 juz itu 1 jam. Atau 45 menit malah. Ya. Jadi itu kesempatan banget tuh teman-teman untuk dapetin bacaan Al-Quran yang banyak. Ya. Kalau teman-teman jangan mikirin saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya Al-Qurannya. Manfaat nggak sih kalau baca Quran kayak gitu? Insya Allah manfaat. Kenapa teman-teman? Sama seperti kita lagi membersihkan hati. Jadi Al-Quran itu fungsinya bisa membersihkan hati, walaupun kita nggak tahu artinya. Ya. Nah, saat dalam perjalanan. Kemudian kalau Sabtu Ahad nih atau lagi libur, saat di sela-sela aktivitas rumah tangga. Rumah tangga itu jangan dibayangin orang yang udah nikah aja ya. Rumah tangga itu ya kita masih gadis juga, itu di urusan rumah tangga juga, bantuin orang tua ya kan. Lagi masak, misalnya ngungkep ayam. Ada yang tahu ngungkep ayam? Ngungkep ayam itu perlu ditungguin nggak? Nggak perlu ya kan, ayamnya dimasukin terus diliatin gitu ya, atau diukurin airnya berkurang berapa senti, enggak kan? Itu kan butuh waktu. Pada saat nyemplungin ayam dikasih bumbu, dikasih air gitu kan, tunggu dia sampai menyerap itu ngapain? Baca Quran. Ya, jaga wudhu, pakai jilbabnya, ya di rumah, tetap gitu. Jadi sambil nunggu ayamnya matang, baca Quran. Sambil masak sayur, ya kan ada sayur yang memang harus kita tungguin, ya. Kalau tumis-tumis emang gak bisa ditinggal ya. Tapi kalau misalnya kita bikin sop, itu kan bisa ditinggalin sebentar tuh. Jangan jauh-jauh tinggalin ya. Baca Qurannya jangan jauh-jauh dari tempat kita masak. Misalnya, ya kalau rumah saya sih memang gak gede sih ya. Jadi dapur di sini ruang makan. Jadi bisa sambil baca Quran. Ya pakai jilbabnya jangan yang terlalu lebar banget, nanti bahaya untuk kompornya. Iya, bukan bahaya untuk kompor, bahaya untuk kita, untuk kompor. Bahaya kalau kena kompor maksudnya gitu. Ya, jadi bisa sambil nyucinya pakai mesin cuci tapinya, ya. Sambil kalau habis ngerendam itu kan, lagi giling, tinggalin aja, ngapain ditungguin. Ya, baca Quran itu namanya remahan waktu, banyak. Teman-teman, dulu saya waktu itu pelatihan, ini ada pelatihannya loh. Jadi waktu itu saya ikut pelatihan bagaimana menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk 10 juz. Dan saya tuh mencapai ini dengan remahan waktu. Percaya gak? Percaya. Kalau percaya awas ya. Tapi itu udah pernah saya buktikan. Jadi artinya teman-teman ini sangat mungkin. Jadi kalau teman-teman misalnya, kan tadi ada ya sebenarnya di mana tuh tadi? Kalau misalnya di sini ya tadi ya, lupa. Nah nih di sini nih, komitmen dan konsisten ya. Iqab jika tidak mencapai target harian. Iqab itu artinya hukum diri sendiri, bukan gantung diri ya. Tapi kalau misalnya hari ini nggak nyampe 1 juz nih, berarti saya punya hutang, besok harus ditambahin. Jangan udahlah hari ini nggak tercapai lagi besok. Jangan kayak gitu ya. Jangan. Kita kan teman-teman sadar nggak kalau kita tuh lahir di dunia ini itu buat jadi pemenang, iya nggak sih? Percaya nggak? Kenapa teman-teman?
teman-teman, nah, sperma bapak kita itu kan jumlahnya jutaan, ya kan? Yang berlari sampai aktif banget nembus sel telur ibu kita tuh kita. Berarti kita pemenang lahir ke dunia ini, nggak boleh kalah. Jadi kalau hari ini saya belum mencapai, besok saya harus lebih baik. Berarti waktunya harus saya upayakan lagi. Ya, jangan sampai kita mikir menyerah gitu. Itu namanya terjunan. Kalau kita, ibu itu kan madrasah yang pertama buat anak-anak kita. Walaupun yang masih gadis nih, belajar mendidik diri dulu, ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin, minimal buat diri sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Gitu. Jadi kalau mau menjadikan contoh yang baik untuk anak kita atau buat diri kita sendiri nih calon ibu, mulai dari sekarang. Ya kalau hari ini, cuma kurang 5 halaman lagi nih hari ini, udah keburu ngantuk gitu ya habis tarawih. Berarti saya harus nambal yang 5 halaman lagi yang kemarin dengan cara apa nih? Oh mungkin pas bangun tidur, ya mau sholat tahajud dulu deh sedikit gitu ya, nggak usah ditutup lagi pakai witir. Kalau tarawihnya udah pakai witir, jangan witir lagi, ntar jadi genap. Witir itu artinya ganjil ya. Jadi 2 rakaat aja, 2 rakaat. Atau mau sholat taubat, mau sholat hajat silakan. Habis itu baca Quran yang kemarin nih belum 5 halaman gitu. Nanti teman-teman akan ngerasain dia rasanya tuh bahagia banget. Itu di checklist nanti gitu, dibikin ya. Dibikin teman-teman pasti lebih hebat dari saya bikin bagannya, bikin tabelnya gitu. Untuk 30 hari. Nanti di checklist tuh tiap hari. Gitu ya. Mau dibikin misalnya jadi 5 waktu sholat juga nggak apa-apa. Jadi biar gampang. Misalnya, zuhur saya udah 4 halaman, asar udah 4 halaman gitu. Jadi ngevaluasinya lebih gampang. Harus ada ya. Kan itu apa namanya analisa SWOT ya. Nah kalau di perusahaan pasti ada tuh pelatihan kayak gitu. Ya. Nah kita kembali lagi ke analisa SWOT bukan sewot ya. Kalau nggak tercapai jadi sewot. Nah teman-teman tadi yang cara yang terakhir itu, yang ketiga ini adalah cara yang terakhir ya. Maksimalkan remahan waktu, insya Allah teman-teman kalau bisa dimaksimalkan, teman-teman waktunya bukan cuma produktif, insya Allah penuh keberkahan. Kita tuh nggak tahu yang namanya berkah itu adalah waktunya sama dengan teman-teman yang lain 24 jam, tapi banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita mau evaluasi diri, mau mengukur diri gitu ya, kok saya kayaknya nggak bisa ya kayak dia, kok saya nggak bisa tilawah, saya mau tarawih aja kayaknya bawaannya capek, mau begini mau begitu nggak bisa. Hati-hati teman-teman, jangan-jangan waktunya tidak berkah. Ya, itu harus nangis tuh, minta sama Allah, ya Allah pilih saya ya Allah, pilih saya jadi hamba-Mu yang Engkau inginkan ada kebaikan dalam diri saya. Bantu saya ya Allah, berikan saya kekuatan. Karena kalau kita bisa melakukan kebaikan itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah memilih kita, memberikan kita kemudahan dan kekuatan. Ya, jadi harus diminta ya, minta sama Allah. Karena kata Allah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Jadi fakih itu bukan sekedar paham, tapi semangat untuk mengamalkan. Begitu dia dengar, semangat untuk melakukan. Itu artinya dikasih taufik, bukan cuma hidayah, tapi taufik. Ya. Nah, yang terakhir, kalau udah selesai 30 juz, ini kebiasaan Rasulullah ya. Jadi ternyata khatmil Quran atau menghatamkan Al-Quran itu supaya nggak berhenti di 30 juznya aja dan terasa ringan untuk melanjutkannya. Rasulullah itu tidak pernah selesai sampai dengan Quran surat An-Nas. Bacanya bukan dari An-Nas sampai Al-Baqarah ya, sampai Al-Fatihah, tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu sampai An-Nas, Rasulullah nggak langsung baca khatmil Quran, nggak baca doa khatmil Quran. Tapi di sini hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pada Quran surat An-Nas, beliau nggak langsung Shadaqallahul Azim, tapi beliau melanjutkan kembali dengan membaca Al-Fatihah, ya, dan kemudian disambung dengan Quran surat Al-Baqarah 1-5. Jadi sampai wa ulaika humul muflihun. Baru setelah itu membaca doa khatmil Quran. Kenapa? Karena ini
Inilah yang disebut dengan halil murtahil. Halil murtahil. Ya, hal al murtahil, halil murtahil. Kalau bisa pun jadi halil murtahil. Amal yang berkesinambungan. Rasulullah tuh paling suka banget kalau umatnya melakukan amal kebaikan itu berkesinambungan. Bahasa Arabnya istimror. Selalu istiqomah maksudnya. Jadi jangan berhenti sampai begitu sudah anak sadaqallahul azim. Besoknya lebaran, lupa baca Qur'annya. Keliling ke sana kemari silaturahmi, hari ini gak baca Quran sama sekali. Padahal 1 Syawal masuk Idul Fitri, artinya apa? Bukan cuma hari raya, kembali ke fitri. Harapannya adalah menjadi orang yang mutakin, jadi orang yang imannya terbaharui. Harusnya begitu 1 Syawal mulai lagi 1 juznya, gitu, ya. Nah Rasulullah caranya gimana? DP dulu. Jadi begitu selesai Anas, dia DP dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah 5 ayat pertama. Itu rasanya jadi kayak saya udah mulai nih gitu ya. Itu akan terasa teman-teman, jadi ngerasa mau mulai lagi itu lebih gampang. Ya. Nah, terakhir teman-teman disunnahkan berdoa bersama. Jadi kalau teman-teman nanti udah selesai 30 juz, ya kemudian menyambung sampai di Al-Baqarah ayat 5, kalau bisa kumpulin tuh keluarganya. Walaupun misalnya di rumah cuma ada suami sama anak-anak, nggak apa-apa, doa bareng-bareng. Kenapa? Karena pada saat kita doa khatmul Quran, maka akan dihadiri oleh 40.000 malaikat dan mereka semua mengaminkan doa kita. Masya Allah. Dan malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang diciptakan tidak punya nafsu, ya. Mereka ini termasuk orang makhluk yang bukan orang yang subhanallah makhluk yang Allah ciptakan tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ya. Jadi teman-teman begitu pas selesai ajak suaminya, jangan baca doa sendirian di kamar. Ya kalau ada keluarga besar alhamdulillah. Baca doa khatmul Quran yuk bareng-bareng. Karena di situ nanti dihadiri oleh 40.000 malaikat dan semuanya mengaminkan doa kita. Ya. Minta supaya keluarga kita dirahmati Allah dengan Al-Quran. Nah, ya Allah alam bisawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk membersamai Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, memberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa menghatamkannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, Insya Allah ya, semoga kita jadi bangkit semangatnya dan tentu saja termotivasi ya supaya kita bisa merencanakan untuk mencapai target tilawah Al-Quran selama Ramadan. Sebelum ditutup masih ada 5 menit untuk bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau dari Ustazah ada yang mau di-kuiskan? Gimana? Adakah yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada mau closing statement nggak? Apa ya? Teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan paling mulia yang memang di situ banyak sekali Allah menurunkan banyak rahmat dan kebaikan di dalamnya. Teman-teman jangan lupa untuk bikin target bersama keluarga. Ramadan ini jadikan sebagai Ramadan terakhir kita. Karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bersama-sama lagi dan bisa bersama dengan Ramadan. Jadikan Ramadan ini momentum kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita menjadi orang kebanyakan. Jadi orang yang cuma menahan lapar dan dahaga, sibuk mikirin takjil, sibuk mikirin ngabuburit. Kita lupa kalau seharian itu kita nggak dapat apa-apa. Ya, bertambah umur. Karena mati itu syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Ya, jadi
Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi hiasi Ramadan dengan yang terbaik, amalan-amalan terbaik. Ya. Rancang sedemikian rupa supaya Ramadan ini indah. Jangan sampai dia berlalu pergi tanpa kesan sama sekali. Bikin target mulai dari Qur'annya, kemudian wiritannya, hadiannya, istighfarnya. Ya, teman-teman biasain misalnya satu hari itu istighfar 100 kali. Sholawat kalau belum bisa banyak, setiap hari belum pernah rutin sholawat, nggak usah banyak-banyak dulu deh. Sholawatnya 100 kali, istighfarnya 100 kali, tasbih, tahmid, tahlilnya 100 kali, misalnya gitu. Dan jangan lupa teman-teman, di 10 hari terakhir jangan sibuk dengan bikin kue atau misalnya mungkin tawaf di Tanah Abang gitu ya, atau di mall-mall. Kalau mau beli baju dari sekarang teman-teman, udah dapat gaji kan kemarin? Udah habis. Minta lagi sama Ruli. Teman-teman harus itu bicara dari kemarin ya. Terus terang kalau saya pribadi, baju lebaran udah beres. Serius, Desember udah nyampe. PO aja, teman-teman kan banyak kan PO dong mbak, PO ya udah dari September nggak buka, emang makan mulu. Itu dia makanya itu harus jadi puasa juga salah satunya bukan niat buat langsing, itu buat sehat. Puasa yang benar, cari ilmunya, puasa yang benar ala Rasulullah. Ya teman-teman, kue bukan karena saya kebanyakan duit, justru kalau PO gitu kan bayar nggak langsung 100% kan, 25% dulu DP ya kan, 50% nggak tahu, kayak gitu tuh. Jadi ringan. Saya berempat, kalau sehari duit dia jadi kayak jualan. Kalau bisa 1,2 enggak, ya kan satu keluarga. Kalau sekaligus kebeli nggak kebeli. Jadi pesen jauh-jauh hari, bayarnya itu nggak sekaligus, 3 bulan, lebih ringan. Kue sih udah pesen, udah bikin kaya aja orang lain. Kita jangan sibuk, ngapain sih? Saya tuh paling apa sih itu ngabisin waktu, bikin kue-kue kering itu ngabisin waktu nggak? Teman-teman kalau bikin dari sekarang deh, kalau emang demen bikin dari sekarang, umpetin di lemari. Didusin terus dilakban, kalau perlu terus jadi lemnya, diapain nih pokoknya supaya susah dibuka, di rantai kalau perlu. Kalau bikinnya benar, itu kuat 3 bulan. Jangan takut, jangan kuat tuh perutnya nggak kuat kayak kalian. Makanya jangan gitu. Teman-teman ada waktu berapa hari ini, 3 hari lagi. Kalau mau beli baju, mau kalau kue itu semua pokoknya sampai hari Minggu. Dan Minggu kalau udah asar tuh, udah diem di rumah. Senin libur lagi. Nah, iya Senin libur kan. Kalau misalnya Ramadan kita sama dengan yang Muhammadiyah, kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu semua ikut yang mana. Semua sama aja. Insya Allah baik semua. Mau pakai hisab, mau pakai hilal boleh. Misalnya hari Senin puasa, Minggu sore tuh jangan capek. Udah diem istirahat di rumah. Siap-siap yang pakai nungguin sidang isbat, habis maghrib. Kalau malamnya ternyata dibilang besok puasa, malam itu kan tarawih. Ya ngantuk nih seharian jalan. Ya. Habis hunting ini hunting itu, akhirnya pas Ramadan awal tarawih kagak ikut. Sedih teman-teman. Jangan malah seneng ya. Yes, dapat hari pertama. Ya, puasanya banyak nih nggak puasa. Ada nggak yang gitu? Ada di luar sana, di sini mah enggak. Tapi teman-teman ya, kalau udah punya utang jangan lupa dibayar. Ada nggak di sini nih yang masih punya utang? Astagfirullahaladzim. Bilang banyak belum saya lagi. Aduh, ampun. Teman-teman ya, hadisnya H-1 atau H-2 bulan Syaban itu sebelum Ramadan, akhir Syaban 1 atau 2 hari itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk, tidak haram tapi sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa, kecuali orang yang biasa puasa sunnah. Misalnya dia biasa puasa Daud, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah puasa sunnah, malas puasa terus tiba-tiba mau puasa, itu nggak boleh sebenarnya, kurang baik. Ya itu hadisnya Rasulullah. Nah teman-teman, ya kalau udah gini hari mau gimana lagi deh kalau utangnya masih 5. Ya minta sama Allah, minta yang pertama apa? Panjangkan umurnya
supaya nyampe nanti setelah Ramadan teman-teman begitu ada waktu bayar tuh utangnya. Kenapa? Karena bukan cuma utang duit nanti yang ditagih di akhirat. Kalau kita punya hutang puasa, maka ahli waris kita harus membayarkan hutang puasa kita. Kalau kita nggak pernah ngomong karena malu, hutangnya banyak. Tahu nggak teman-teman? Kalaupun kita ibadah kita yang lainnya banyak, roh kita tuh terkatung-katung antara langit dan bumi. Mau kayak gitu? Jangan. Ya, kalau punya hutang bayar segera. Jangan belum Ramadan balik lagi belum juga kebayar. Itu harusnya dibayarkan itu tuh sebelum Ramadan datang lagi. Udah deh sekarang biarin deh, minta ampun aja sama Allah. Ya sekarang bener-bener nih Ramadan ya sekarang bener-bener. Ya, minta ampun sama Allah. Ntar abis itu minta sama Allah, ya Allah panjangkan usia saya, jangan matikan saya sebelum semua hutang-hutang saya lunas. Apapun itu hutangnya. Ya, jadi usahakan Ramadan itu semangat di depan, di tengahnya juga kenceng, di belakangnya sama. Jangan nanti makin lama makin hilang, ya. Makin lama makin hilang, makin gak berasa. Yang dipikirin cuma nyari tiket kereta, jangan tiketnya mau udah habis ya sekarang ya. Udah habis. Cuma mikirin bekal gimana caranya buat pulang kampung. Ingat pulang kampung yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Jadi dari sekarang ya teman-teman, usahakan 10 hari terakhir justru digeber tuh ibadahnya. Kalau bisa minimal 1 hari itikaf. Kalau nggak bisa itikafnya dari habis buka sampai subuh, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya habis dari begitu pas isya taraweh sampai jam 9 malam atau jam 10, nggak pulang dulu tuh tilawah ya atau zikir. Itikaf itu diam, tidak melakukan aktivitas dunia. Jangan di masjid tapi balasan WA, nonton YouTube. Jangan sama juga, itu nggak itikaf. Kalau itu itikaf batal. Jadi niat itikaf itu seminimal-minimalnya adalah antara maghrib dan isya. Itu Imam Syafi'i. Jadi boleh cuma sebentaran aja, tapi sebentarnya itu tidak melakukan aktivitas dunia. Jadi itikaf itu artinya tawakuf, diam. Ya, diam, menghindari kesibukan dunia. Ya, jadi teman-teman coba yang punya suami, ajak suaminya untuk misalnya itikaf. Mas itikaf yuk, satu malam aja, misalnya malam 27. Bisa malam ganjil lebih bagus lagi 10 hari terakhir. Tapi kalau nggak bisa, ambil seminimal yang kita bisa. Tapi jangan sampai tidak ada satu malam pun diusahakan untuk itikaf. Kalau lagi haid gimana? Maksimalkan ibadah yang lainnya di rumah. Jadi bersihin rumahnya, jangan banyak sampah, pel yang bersih, wangi ya. Bikin itu seperti mihrabnya Maryam. Perbanyak ibadah di situ, mau di kamar kita kayak atau di mana. Walaupun lagi haid, bisa yang lainnya. Sholat mungkin enggak, tapi kita bisa baca Quran, kita bisa wirid, bisa zikir ya. Sedekahnya jangan lupa. Ya, usahakan setiap hari dapat 2 pahala. Ya, 1 pahala puasa kita, yang satunya lagi pahala puasa orang lain. Walaupun hanya dengan memberikan 1 biji kurma. Allahumma musa. Langsung aja ya, kita udah lewat 5 menit. Teman-teman mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan walaupun kelihatannya Ramadan udah di depan mata, tapi kita nggak tahu yang namanya umur. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan rezeki yang berlimpah ruah supaya bisa memaksimalkan sedekah kita kepada orang-orang sekitar kita. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kakak silakan ya.